Prolaps uteri atau turun bro itu yaitu suatu kondisi di mana rahimnya ini nih turun ke dalam vagina, atau biasanya ada juga yang keluar nih sampai keluar dari vagina atau jalan lahirnya nih. Penyebab dari turun bro atau turun peranakan pada umumnya dihubungkan dengan kekurangan hormon ya. Jadi pada wanita itu kan ada hormon estrogen. Nah, itu gunanya untuk menyangga supaya si rahimnya ini dapat tertopang. Jadi dia tidak turun ke dalam vagina. Jadi pada saat rahim sudah mulai turun, yang akan mulai terganggu biasanya adalah kandung kencing. Jadi pada saat pipis, nah itu bisa terganggu akibat si rahimnya udah mulai menurun. Atau bisa juga nih si kandung kencingnya ini, kandung kemihnya ini yang dindingnya menurun, sehingga si kandung kemihnya ini bisa keluar juga dari jalan lahir atau dari vagina. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik di mana yang biasanya berhubungan dengan orang-orang yang punya anaknya banyak, yaitu adalah turun peranakan atau bahasa awamnya bisa turun bro, atau bahasa medisnya adalah prolaps uteri. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya, dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisannya warna merah, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Prolaps uteri atau turun bro itu yaitu suatu kondisi di mana rahimnya ini nih turun ke dalam vagina, atau biasanya ada juga yang keluar nih sampai keluar dari vagina atau jalan lahirnya nih. Jadi biasanya teraba, biasa ada benjolan. Selain dari rahimnya, itu bisa juga nih yang keluar itu bukan rahim, tapi biasanya misalnya ada kandung kemihnya, atau bahkan ada juga yang ususnya yang keluar. Penyebab dari turun berok atau turun peranakan pada umumnya dihubungkan dengan kekurangan hormon ya. Jadi pada wanita itu kan ada hormon estrogen. Nah, itu gunanya untuk menyangga supaya si rahimnya ini dapat tertopang. Jadi dia tidak turun ke dalam vagina. Seiring bertambahnya usia, itu kan produksi hormon juga sudah mulai menurun, sehingga ligamen atau penyokongnya ini itu mulai melemah ya. Jadi dia udah mulai menipis, mulai mengecil, sehingga si rahim yang tadinya harus berada di atas vagina ini dia mulai menurun. Penyebab lainnya bisa juga disebabkan oleh orang-orang yang melahirkan lebih dari 5 kali misalnya. Jadi orang-orang yang mau punya anaknya banyak, nah itu dia juga sebetulnya beresiko nih untuk terjadinya turun peranakan di kemudian hari. Sebetulnya bukan hanya melahirkan saja. Jadi dengan seseorang menjadi hamil berulang kali, nah itu dia juga menyebabkan adanya potensi terjadinya turun bro atau turun peranakan di kemudian hari. Karena dengan kehamilan itu juga dapat merubah nih organ-organ di panggulnya. Jadi selama hamil 9 bulan itu kan ada beban yang harus ditanggung. Nah, itu beban dari rahimnya sendiri itu kan dia memberat. Jadi itu dapat merusak juga nih di penyokong dari organ panggulnya. Selain itu, yang dapat menyebabkan turun bro adalah aktivitas yang berat. Aktivitas berat ini misalnya suka angkat galon atau angkat yang berat-berat. Nah, itu biasanya bisa menjadi faktor pemicu juga terjadi turun brok atau turun peranakan. Ada juga beberapa orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya batuk dalam waktu yang lama. Jadi batuk-batuk terus, intinya adalah terjadi peningkatan dari tekanan di dalam perut. Jadi kalau kita batuk kan itu terjadi peningkatan tuh tekanan dalam perut, jadi mengencang. Itu dapat menekan tuh si rahim agar rahimnya jadi ke bawah. Lalu obesitas juga dapat menyebabkan menjadi faktor resiko terjadinya turun brok atau turun peranakan. Karena berhubungan lagi nih dengan berat atau beban di dalam perut. Jadi pada saat seorang mempunyai berat badan yang berlebih, nah itu juga dapat menekan nih si rahim, sehingga penyokong rahimnya itu menjadi lemah. Komplikasi yang dapat terjadi adalah yang pertama, apabila rahimnya itu sudah turun. Jadi pada saat rahim sudah mulai turun, yang akan mulai terganggu biasanya adalah kandung kencing. Jadi pada saat pipis, nah itu bisa terganggu akibat si rahimnya udah mulai menurun. Atau bisa juga nih si kandung kencingnya ini, kandung kemihnya ini yang dindingnya menurun, sehingga si kandung kemihnya ini bisa keluar juga dari jalan lahir atau dari vagina. Nah, biasanya yang akan dialami adalah pada saat buang air kecil itu agak susah atau tidak tuntas. Jadi pada saat mau pipis agak susah, tapi pada saat sudah pipis kok jadinya nggak tuntas ya. Atau bisa juga dirasakan anyang-anyangan, jadi ada rasa perih atau rasa nggak enak pada saat mau buang air kecil. Komplikasi berikutnya, apabila si rahimnya itu sudah turun dan sudah keluar atau menonjol, nah itu tuh si mulut rahimnya itu dapat tergesek-gesek tuh. Nah itu yang bisa menyebabkan luka di mulut rahimnya. Nah, lukanya ini adalah yang bisa menjadi penyebab terjadinya infeksi. Komplikasi lainnya yaitu sulit buang air besar. Jadi pada saat dinding vagina bagian
bagian belakangnya juga melemah, nah itu yang biasa keluar adalah si ususnya. Jadi pada saat ususnya juga menonjol keluar di vagina, nah itu yang akan menyebabkan susah untuk buang air besar. Gejala yang dapat dirasakan pada awalnya adalah sulit untuk buang air kecil atau sulit untuk buang air besar. Lalu berikutnya yang bisa dialami atau dirasakan adalah teraba benjolan di area vagina, atau biasanya merasakan nyeri atau perut bagian bawahnya merasa nggak enak, terasa keras atau kencang. Nah itu bisa juga tuh disebabkan gara-gara si rahimnya itu turun. Jadi pada saat seseorang sudah agak sulit untuk buang air kecil atau buang air besar dan dirasa atau ada benjolan, nah itu sebetulnya harus langsung periksa ya. Cara mengetahuinya adalah kita harus tahu gejala-gejalanya seperti apa. Nah, apabila seseorang sudah ada nih gejala-gejalanya, nah kita bisa langsung periksa. Nah, periksanya gimana? Kita coba raba. Raba dulu nih di daerah vaginanya. Apakah teraba benjolan atau kok berasa ada yang nonjol ya? Nah, kalau sudah seperti itu, langsung harus segera periksa dan kita harus memastikan nih, apakah rahim yang turun atau dinding dari kandung kencingnya yang turun atau dinding dari vagina bagian belakangnya nih yang turun. Nah, itu harus dipastikan lagi. Dan juga harus dipastikan turunnya sejauh apa. Nah, itu ada beberapa teknik pemeriksaan nantinya. Jadi pada saat seseorang itu datang untuk diperiksa, biasanya kita suruh ngeden nih, kita untuk lihat dia turunnya sejauh apa. Nah, karena itu akan menentukan terapi atau tindakan selanjutnya. Cara pengobatannya itu tergantung dari seberapa jauh nih turunnya. Ada juga yang biasanya lakukan senam Kegel. Jadi pada saat dia belum turun, nah untuk menjaga supaya menopangnya itu masih kuat, itu kita lakukan senam Kegel. Lalu apabila sudah agak sedikit turun, kita bisa memasang yang namanya pesarium. Jadi itu kayak donat, kayak ring gitu ya. Nah itu kita pasang ke dalam. Nah itu supaya untuk membantu menopang supaya dinding rahim atau rahimnya itu nggak turun. Kalau misalnya masih tidak bisa juga, masih tetap turun atau ada iritasi atau mengalami keputihan, nah itu bisa dilakukan tindakan operasi. Nah tindakan operasi ini biasanya bisa kita angkat rahimnya atau kita memperbaiki nih dinding mana yang turun, dinding bagian depan atau dinding bagian belakang. Cara mencegahnya yang pertama adalah usahakan supaya tidak obesitas ya. Lalu apabila yang ada riwayat batuk lama, itu sebaiknya langsung diobati. Jadi supaya tidak terjadi batuk lagi. Misalnya batuk lama disebabkan oleh TB. Nah itu sebaiknya langsung diobati supaya nggak batuk-batuk terus. Lalu buat kalian yang suka mengangkat-ngangkat berat dan suka ngeden, nah sebaiknya itu mulai dikurangin ya. Dan juga harus diperhatikan posisinya pada saat misalnya ingin mengangkat dari bawah gitu ya. Itu usahakan untuk menopangnya di bagian kaki. Jadi jangan di perut. Lalu harus program ya untuk yang mempunyai anak. Jadi sebaiknya mempunyai anak itu dengan jumlah yang cukup aja. Jadi jangan yang lebih dari 10 misalnya. Nah itu juga jangan ya. Karena dengan semakin banyaknya anak itu dapat mempengaruhi kesehatan tubuh mams ya. Jadi bukan karena tidak boleh jumlah anaknya 10, tapi harus diperhatikan juga. Yang penting adalah anak-anaknya itu sehat. Jadi jangan sampai kita mementingkan kuantitas daripada kualitasnya. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.